Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah perilaku konsumen dari kelas 20 MJE. Di sini kami akan membahas mengenai sikap dan kepuasan konsumen. Baik, saya Dedi Putra Chandra Dewi dengan NPM 20 40 10 27. Di sini saya akan membahas sikap konsumen. Yang pertama, apa sih itu sikap? Sikap adalah inti dari perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap merupakan tanggapan perasaan seseorang terhadap objek tertentu. Sikap konsumen adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk, jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut Kotler 2005, sikap adalah perilaku yang menunjukkan apa yang disukai dan tidak disukai konsumen. Jadi, sikap atau perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian untuk barang berharga jual rendah atau low involvement. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengembalian keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Lalu, bagaimana menggambarkan model sikap konsumen? Ada 3 komponen sikap, yaitu yang pertama ada kognitif. Kognitif berkaitan dengan pikiran atau otak seseorang, apa yang dipikirkan konsumen. Kognitif bersifat rasional dan masuk akal. Yang kedua ada afektif. Afektif berkaitan dengan perasaan, jadi sifatnya emosional. Wujudnya bisa berupa perasaan senang, sedih, ceria, gembira, dan sebagainya. Yang ketiga ada konatif atau psikomotor. Ini berkaitan dengan tindakan. Wujudnya adalah keterampilan seseorang, misalnya terampil menyetir, olahraga, memasak, dan lain-lain. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Aska. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sikap multi-atribut. Ada 3 tipe model multi-atribut sikap, yaitu 1. Model sikap terhadap objek karakteristik. Model ini adalah sebagai berikut. A. Sikap mempresentasikan kepercayaan. Misalnya konsumen beragama Islam. Nah, di sini kan mereka beragama Islam, maka bisa disimpulkan bahwa babi itu haram untuk mereka. Jadi di sini sikap mereka terhadap daging babi adalah tidak menyukainya. Lalu ada yang B, sikap bermanfaat untuk mengukur tanggapan konsumen terhadap objek tertentu. Misalnya terhadap produk perusahaan, sikap konsumen biasanya positif ataupun negatif. 2. Model sikap terhadap perilaku. Model ini berkaitan dengan perilaku yang aktual atau real dari konsumen. Lalu ketiga, ada model teori tindakan beralasan. Model ini lengkap, meliputi 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif atau psikomotor. Model ini juga meliputi norma subjektif konsumen. Lalu, karakteristik konsumen sikap dan belanja online. Karakteristik konsumen didasarkan pada 1. Demografik. Konsumen dikelompokkan berdasarkan demografik, kelas sosial, etnis, usia, pendidikan, penghasilan, agama, dan juga lain-lain. Kedua, ada preferensi pembelian produk. Konsumen jadi dikelompokkan berdasarkan preferensi pembelian, seperti keluarga, teman, kelompok referensi, dan juga yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada persepsi manfaat produk bagi konsumen. Konsumen dikelompokkan berdasarkan persepsi manfaat produk, yaitu manfaat ini, produk, dan atribut produk. Yang terakhir, ada gaya hidup konsumen. Konsumen dikelompokkan berdasarkan gaya hidup, yaitu gaya hidup sehat, gaya hidup kaum sosialita, gaya hidup orang kota, orang desa, orang modern, dan juga gaya hidup kembali ke alam. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Abdul Kholik dengan NPM 204010227. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi nilai konsumen, yang mana menurut Kotler, nilai konsumen adalah selisih nilai konsumen total dan biaya konsumen total, di mana nilai konsumen total adalah
sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh konsumen dari produk atau jasa tertentu, dan biaya konsumen total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Lalu definisi nilai konsumen selanjutnya yaitu adalah nilai konsumen adalah perbedaan antara total nilai konsumen dengan total biaya yang dikeluarkan konsumen dari pemasaran produk, yang mana konsumen bergantung pada kinerja produk dan harapan konsumen. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kepuasan konsumen. Kepuasan atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk yang real atau aktual dengan kinerja produk yang diharapkan. Menurut Guthelm Kleinbittner, kepuasan konsumen merupakan customers' evaluation of a product or service in terms of whether that product or service has met their needs and expectations. Yang mana konsumen yang merasa puas pada produk atau jasa yang dibeli dan digunakannya akan kembali menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan. Sehingga hal ini akan membangun kesetiaan konsumen. Yang mana kepuasan konsumen diartikan sebagai suatu keadaan di mana harapan konsumen tersebut sesuai produk dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen. Jika produk tersebut diterima oleh konsumen jauh di bawah harapan, maka konsumen akan kecewa. Dan juga sebaliknya, maka apabila produk tersebut diterima oleh konsumen sesuai harapannya, maka konsumen akan senang atau gembira. Yang mana harapan konsumen dapat diketahui dari pengalaman mereka sendiri saat menggunakan produk tersebut. Yang mana informasi dari orang lain dan juga informasi yang diperoleh dari iklan atau promosi yang lainnya. Sekian dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Fadli Putra. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Fadli Putra dengan NRP 2040100236. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memberikan nilai dan kepuasan pada konsumen. Menurut Kotler, tugas utama perusahaan adalah memeriksa sebuah biaya yang dikeluarkan dan kinerja produk yang dihasilkan dalam setiap kegiatan pencipta nilai dan mencari cara untuk memperbaikinya. Perusahaan harus memperkirakan biaya dan kinerja pesaing sebagai acuan pembanding. Selama perusahaan bisa melakukan kegiatan yang lebih baik dari pesaing, perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, saya akan menyebutkan kurang lebih 3 teori kepuasan konsumen. Di antaranya yang pertama adalah teori perasaan afektif eksperiental atau experiential affective feeling theory. Menurut Jonas 2008, teori ini beranggapan bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh perasaan positif dan negatif yang diasosiasikan konsumen dengan produk yang sudah dibeli dan dikonsumsi. Yang kedua, teori kepuasan atau the expectancy disconfirmation model. Teori kepuasan mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan kinerja produk yang sesungguhnya. Ketika membeli suatu produk, konsumen memiliki harapan tentang bagaimana kinerja produk tersebut, atau yang bisa disebut product performance. Di antaranya yang pertama, produk berkinerja lebih baik dari yang diharapkan, produk berkinerja seperti yang diharapkan, dan yang terakhir, produk berkinerja lebih buruk dari yang diharapkan. Yang ketiga yaitu teori keadilan pendekatan lain. Untuk memahami kepuasan konsumen yaitu teori keadilan atau equity theory. Teori keadilan ini berpendapat bahwa masyarakat akan menganalisis rasio hasil atau outcomes dan masukan input mereka terhadap hasil dan masukan rekan mereka dalam suatu pertukaran, dan bila melihat bahwa rasionya lebih tinggi, mereka akan mengalami perasaan yang tidak adil. Baik,
Selanjutnya, untuk materi yang akan dibahas akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Agung Abdurrahman. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Agung Abdurrahman dengan nomor NRP 204010238. Pengembangan kepuasan konsumen. Dari perspektif manajerial, mempertahankan dan atau meningkatkan kepuasan pelanggan adalah hal sangat kritis. Oleh karena itu, para manajer harus memandang program-program yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai investasi. Tingkat kepuasan atau ketidakpuasan ini juga akan dipengaruhi oleh evaluasi konsumen atas ekuitas pertukaran, serta oleh atribusi mereka terhadap kinerja produk. Konsep manajemen kualitas total quality management atau TQM adalah filsafat manajemen yang didasarkan atas ide-ide bahwa perusahaan yang berhasil akan secara terus-menerus meningkatkan kualitas produk mereka, dan kualitas tersebut didefinisikan sebagai hal yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam pelaksanaan program TQM adalah konsep bahwa kualitas dikendalikan oleh konsumen. Perusahaan harus menilai persepsi konsumen atas kualitas produk quality. Didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan atas kebaikan kinerja barang atau jasa. Selanjutnya, mengevaluasi setelah mengkonsumsi produk. Setelah mengkonsumsi produk, konsumen akan menilai kesesuaian antara harapan yang diinginkan pada saat sebelum membeli agar konsumen mengkonsumsi produk, sehingga konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Tahap ini dianalisis melalui pertanyaan tingkat kepuasan konsumen beserta alasannya dan sikap konsumen bila produk yang akan dibeli tidak ada. Kadang-kadang konsumen mengambil keputusan membeli sendiri. Kadang-kadang mereka bertanya pada teman, petunjuk bagi konsumen, atau wiraniaga untuk memberi saran pembelian. Sehingga konsumen mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi pembeli spesifik. Dalam beberapa keadaan, konsumen menggunakan perhitungan dengan cermat dan pemikiran logis. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.